Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu rahayu rahayu. Teman-teman Bukutan Pring bersama Mas Tony Indigo, ada Gus An. Kita mencoba untuk mereview sebuah situs yang keadaannya sangat memprihatinkan begitu ya. Jadi di depan saya ini teman-teman, saudara-saudara Bukutan Pring, kita coba lihat ketika untuk menuju ke sebuah benda yang kuat sekali adalah dari peradaban kerajaan. Kita harus melewati jembatan yang terbuat dari bambu begitu, dan di sini ada sebuah pagar pembatas yang juga dibuat dari bambu. Dan inilah situs Lingga. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ini ada sebuah lingga yang jarak lingga ini teman-teman sekisaran 5 km dari petilasan yang Bunda Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Dan lingga ini sudah terregistrasi. Kita lihat di sini ada kode registrasi dari pihak PPJP Jatim. Seperti ini teman-teman. Artinya lingga ini sudah melalui proses penelitian begitu. Namun di sini tidak terdapat yoni ya. Apakah yoninya ini masih berada di dalam tanah atau yoninya berada di daerah lain begitu. Ada timbul pertanyaan-pertanyaan begitu dari kami. Apakah lingga ini adalah lingga bagian dari yoni yang berada di petilasan Tribhuwana Tunggadewi? Karena di sana tidak terdapat lingga, Mas Tony ya. Hanya terdapat yoninya saja. Melihat dari jaraknya tidak begitu jauh, kisaran 5 km, bisa jadi ada bencana dulu yang membuat lingga ini terhempas jauh ke sini. Itu dugaan begitu teman-teman. Yang kedua, apakah memang lingga ini memang dari dulu sudah berada di sini? Artinya tempat ini dulu memang ada sebuah tempat peribadatan begitu, dan yoninya masih berada di dalam tanah, masih belum ketemu, atau memang ini lingga dari tempat lain yang terhempas ke sini. Yang masih tertimbun tanah teman-teman, di situ adalah bagian yang paling bawah yang bernama Brahma Braga, dan ini adalah bagian yang paling tengah. Ini adalah bagian yang tengah yang bernama Wisnu Braga, dan ini adalah bagian yang atas yang bernama Siwa Braga. Jadi yoni itu adalah perwujudan dari sosok perempuan begitu tepatnya, dan lingga ini adalah perwujudan dari sosok laki-laki. Ketika lingga ini menyambung atau menyatu dengan yoni, filosofinya di sini adalah di mana sifat laki-laki kita, sifat keperempuan kita itu harus menjadi satu antara hawa, nafsu, dan akal kita, pikiran kita itu harus sejalan begitu. Dan lingga yoni adalah memfilosofikan sebuah kesuburan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara batiniah dan rohaniah. Untuk di bagian bawah teman-teman, dengan lebar 29 gitu, dan untuk tingginya yang terlihat saja ya ada 66 cm, dan cukup besar gitu. Melihat dari
melihat dari bentuk lingga yang sangat simetris sekali gitu. Artinya yoni yang berada di lingga ini, pasangan dari lingga ini, yoninya kemungkinan sangat besar, karena yang tertanam nanti, yang tertancap ke yoni ini adalah di bagian bawah ini teman-teman, dan ini besar sekali gitu loh. Ini kisaran tadi 28-29 cm, artinya lubang yoni yang di tengah sangat besar, dan dipastikan yoni ini dulunya sangat besar. Namun memprihatinkan begitu teman-teman, karena satu lingga dengan dikelilingi oleh pagar pembatas yang hanya terbuat dari bambu. Kita tahu bahwa bahan dari bambu sangat rapuh begitu, ketika termakan zaman, diterpa dengan hujan, angin, maka lambat laun akan rusak begitu. Dan tanpa ada pengamanan yang ketat, bisa saja kemungkinan lingga ini di kemudian hari ya bisa hilang gitu. Namun hal-hal tersebut jangan sampailah terjadi begitu. Dan berdekatan dengan pemakaman umum, lagi-lagi pemakaman umum teman-teman. Kita coba untuk ke sana, apa ada kaitannya begitu? Apakah di sana juga ada beberapa temuan-temuan peradaban kuno? Ayo. Jadi dari istilahnya itu dekat sekali, pas kayak berjalan ke sini udah mendapati batu bata kuno itu. Udah kelihatan dari motif ini, udah terlihat dari goresan-goresan dari nenek moyang kita. Di situ ada batu bata merah ya, 2 begitu, yang memang sengaja dibuat batu nisan. Dan memang fungsi dari batu bata kuno ini bukan batu nisan begitu, tapi memang oleh warga dimanfaatkan sebagai batu nisan. Mungkin batu nisan yang asli sudah hilang, sehingga ditancapkanlah beberapa batu nisan dari batu bata merah kuno. Saudara-saudara pungutan pring, kami mencoba untuk menelusuri sepanjang sawah atau kebun tebu yang berada di dekat dari situs lingga ini, teman-teman. Ternyata di sini tidak kami temukan pecahan-pecahan gerabah, keramik dan sebagainya begitu. Hanya beberapa batu bata merah yang berada di pemakaman umum tadi. Artinya di sini dulunya kemungkinan tidak padat pemukiman. Dan kemungkinan lingga ini adalah lingga yang berada di petilasan Tribona Tunggadewi yang memang terhempas karena mungkin ada bencana, memang terhempas ke sini dengan jarak jauh yang kisaran 5 km. Menurut mata indigo Mas Tony, apakah lingga ini memang dari dulu berasal dari daerah sini atau tempat ini, Mas Tony? Jadi yang saya lihat itu Mas Eko ya, sebenarnya itu lingga itu bukan berasal dari tempat ini. Terkena istilahnya itu waktu dulu kan ada bencana gitu Mas, bencana alam. Itu istilahnya itu pindah ke sini gitu, bukan dari daerah sini. Jadi dari daerah lain gitu. Mungkin ikut aliran air sungai ataupun ya, gitu. Hempasan begitu ya, hempasan dari bencana tadi terhempas. Ya, bisa nggak Mas Tony telusuri begitu ya, asal dari lingga ini? Kalau memang tidak berasal dari sini, bisa nggak Mas Tony telusuri asalnya itu kira-kira dari arah mana lah, arahnya saja. Kalau saya lihat itu Mas, lebih positif lingga ini keberadaannya itu dari arah sana Mas. Dari arah barat laut ya Mas Tony? Iya gitu. Oh, dari barat, dari arah barat daya. Iya gitu. Oke. Menurut Mas Tony teman-teman, lingga ini berasal dari daerah barat daya.
Tapi tidak terlalu jauh dari sini. Tidak Mas Eko. Kalau tidak terlalu jauh dari sini, arah barat daya dari tempat ini adalah petilasan Prabu yang Hayam Wuruk, Mas Tony. Kalau barat daya dari tempat ini. Tapi kalau arah selatan itu adalah petilasan Tribuana Tunggadewi. Jadi yang saya lihat itu Mas Eko ya, arahnya itu dari arah sana. Kalau lingga ini Mas Eko ya, istilahnya itu lingga yoninya Ibunda Tribuana Tunggadewi itu nggak mungkin Mas Eko. Alasannya? Karena yoni yang berada saat ini Mas Eko ya, di istilahnya itu di Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi itu kan ada semacam motif-motif gitu ya, motif-motif dan iya gitu, dan berukir, dan lingga tersebut Mas Eko ya itu sangat polos Mas Eko. Jadi tidak dimungkinkan sekali bahwa lingga tersebut adalah lingganya Tribuana Tunggadewi. Itu. Artinya ada dua jawaban begitu ya. Iya, kalau gitu. Menurut Mas Tony, lingga ini bukan dari lingga dari yoni yang berada di tempat petilasan Tribuana Tunggadewi. Iya, gitu. Alasannya karena satu, di sana lebih berukir, lebih mewah begitu, sedangkan lingga ini seperti sangat sederhana pembentukannya begitu. Iya, gitu. Kalau melihat itu Mas Eko, dalam saya istilahnya itu mengingat-ingat itu Mas Eko, yoni yang istilahnya itu yang bermotif ataupun ada ukir-ukiran gitu Mas Eko ya, lingganya pun mesti ada Mas Eko. Sementara itu ada ukiran apa angka tahun ataupun lainnya itu mesti ada Mas Eko. Iya, meskipun sedikit mungkin ada motif ukir begitu. Iya gitu. Kalau memang di sini ada lingga, seharusnya banyak tebaran artefak di sini. Betul. Tapi kenapa kok tidak? Artinya memang di sini dulunya tidak ada sebuah pemukiman yang padat penduduk, dan kemungkinan dugaan atau apa yang dilihat dari Mas Tony bahwa lingga ini tidak berasal dari sini, memang berasal dari lain, itu kemungkinan iya. Oke teman-teman Bukutan Pring, cukup di sini dulu untuk penelusuran kami. Semoga bermanfaat, dan satu pesan dari kami adalah jangan melihat wadah, tapi lihat kandungan dan isinya. Ketika kita semuanya melihat sebuah wadah, maka hanya timbul dari perdebatan saja. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wafaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.